Coba lihat motor yang ada di parkiran kantor atau depan rumah kamu sekarang. Kelihatannya keren, mengkilap, dan bikin bangga, ya. Tapi tahu nggak, di balik cicilan yang kelihatannya cuma 700 ribuan itu, ada angka belasan juta yang menguap begitu saja tanpa kita sadari. Hari ini kita bakal bongkar kenapa pilihan tenor panjang itu sebenarnya cara paling halus buat bikin kita tetap miskin, meskipun kerja keras tiap hari. Mari kita hitung-hitungan jujur. Seringkali saat kita datang ke dealer, hal pertama yang disodorkan sales bukan harga total motornya, melainkan tabel cicilan dengan angka-angka kecil yang menggiurkan. Begitu mata kita tertuju pada angka Rp780.000, otak kita secara otomatis melakukan pembenaran. Ini mah cuma seharga nongkrong di kafe beberapa kali, atau gaji UMR masih sisa banyak lah kalau cuma segini. Tapi jujur saja, strategi marketing itu memang dirancang sehalus mungkin untuk mengaburkan fakta pahit di baliknya. Mereka nggak bakal bilang secara gamblang berapa total bunga yang bakal kamu setor selama bertahun-tahun ke depan. Mereka cuma mau kamu fokus pada kemudahan membayar angka receh setiap bulan, tanpa menyadari bahwa kamu baru saja menyetujui sebuah komitmen jangka panjang yang bakal mengikat leher finansialmu secara perlahan. Masalahnya, secara psikologis, kita sering terjebak dalam bias jangka pendek. Angka Rp780.000 itu terasa sangat ringan karena seolah-olah setara dengan pengeluaran harian yang tidak seberapa. Bayangkan saja, itu mungkin cuma harga beberapa bungkus rokok atau beberapa kali jajan kopi kekinian dalam sebulan. Karena kelihatannya kecil, kita jadi meremehkan dampaknya terhadap arus kas bulanan kita. Padahal, cicilan ini adalah biaya tetap yang wajib keluar sebelum kamu makan, sebelum kamu bayar kos, atau sebelum kamu ngasih uang ke orang tua. Kita sering lupa kalau hidup itu dinamis. Ada kalanya kita butuh uang mendadak, tapi karena sudah ada jatah wajib buat motor ini, ruang gerak finansial kita jadi makin sempit. Kita merasa kaya karena punya motor baru, padahal sebenarnya saldo tabungan kita justru sedang dikuras pelan-pelan oleh durasi yang sangat panjang. Mengambil tenor 4 tahun untuk sebuah kendaraan roda 2 itu sebenarnya ibarat kamu sedang lari maraton. Tapi di pergelangan kaki, kamu dipasang pemberat yang nggak bisa dilepas. Kamu mungkin ngerasa jalannya pelan-pelan saja di tahun pertama, masih santai dan penuh semangat karena motornya masih baru dan kinclong. Tapi masuk ke tahun kedua, ketiga, dan puncaknya di tahun keempat, beban itu bakal mulai terasa sangat menyiksa. Tenagamu habis di jalan karena durasi pembayaran yang nggak kunjung selesai. Di saat orang lain mungkin sudah bisa menabung untuk hal lain, kamu masih terjebak di rute yang sama, membayar barang yang sebenarnya sudah kehilangan pesonanya. Inilah cara paling efektif buat bikin seseorang tetap berada di lingkaran gali lubang tutup lubang. Memaksa mereka membayar cicilan murah untuk waktu yang terasa abadi. Mari kita buka datanya secara transparan dan jujur, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Harga asli motor ini, kalau kamu beli secara tunai atau OTR, sebenarnya ada di angka Rp28,5 juta. Katakanlah kamu punya uang simpanan dan membayar DP sebesar Rp3 juta di awal. Secara logika sederhana, sisa utang atau pokok utang yang harus kamu lunasi tinggal Rp25,5 juta saja, kan? Kedengarannya masih masuk akal. Namun, disinilah permainan psikologi waktu dimulai. Tenor 48 bulan atau 4 tahun itu bukan sekadar angka di atas kertas kontrak. Itu adalah komitmen waktu yang sangat panjang untuk sebuah kendaraan bermotor. Bayangkan, selama 1460 hari ke depan, hidup kamu sudah ditandai dengan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar hanya untuk menutup celah utang, yang sebenarnya tidak seberapa jika kamu punya strategi yang tepat. Selama 4 tahun penuh, tanpa peduli apakah kamu lagi ada bonus kantor atau lagi kesulitan karena ban bocor, kamu wajib menyetor Rp780.000 setiap bulan tanpa absen satu kali pun. Sekarang, coba kita pakai kalkulator dan hitung totalitasnya agar mata kita benar-benar terbuka. Rp780.000 dikali 48 bulan itu hasilnya mencapai Rp37,4 juta lebih. Tapi jangan lupa, kamu sudah keluar uang muka atau DP sebesar Rp3 juta di awal tadi. Jadi, kalau kita jumlahkan semuanya, total uang yang keluar dari kantong kamu untuk membawa pulang 1 unit motor tersebut adalah sekitar Rp40,5
4 juta rupiah. Angka ini bukan lagi angka kecil untuk ukuran pejuang UMR. Selisihnya sangat kontras jika dibandingkan dengan harga aslinya. Kamu seperti sedang membayar harga 1,5 motor, padahal yang parkir di rumah kamu cuma 1 unit saja. Sekarang, mari kita tarik napas dalam-dalam dan lihat kenyataan pahitnya. Harga motornya 28,5 juta rupiah, tapi total yang kamu bayarkan tembus 40,4 juta rupiah. Artinya, ada selisih sekitar 11,9 juta rupiah yang menguap begitu saja hanya untuk membayar bunga. Coba pikirkan pelan-pelan, uang 11,9 juta rupiah itu hampir setara dengan setengah harga motor barunya. Itu bukan uang kecil loh. Buat kita yang kerja dari pagi sampai sore, mengumpulkan uang 11 jutaan itu butuh perjuangan, keringat, dan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan untuk menabungnya. Tapi, dengan sekali tanda tangan kontrak tenor 4 tahun, uang sebesar itu raib begitu saja hanya untuk kompensasi kemudahan mencicil. Kamu tidak mendapatkan nilai tambah apapun dari bunga itu, selain rasa kepemilikan semu yang dibayar dengan harga yang sangat mahal. Pernahkah kamu membayangkan kondisi motor itu di tahun keempat nanti? Di tahun pertama, mungkin kamu masih bangga memamerkannya, mencucinya setiap minggu, dan merasa sangat keren saat di jalan. Tapi seiring berjalannya waktu, hukum alam tidak bisa dilawan. Di tahun keempat, motor yang tadinya mengkilap itu pasti sudah mulai lelah. Mungkin bannya sudah botak dan minta diganti, joknya mulai kusam, atau mesinnya sudah tidak sehalus dulu lagi, dan mulai minta servis besar yang biayanya lumayan menguras dompet. Ironisnya, di saat fisik motor sudah mulai menurun dan teknologinya mungkin sudah ketinggalan zaman karena ada model baru yang lebih canggih, kamu masih memegang beban yang sama beratnya. Kamu masih terjebak membayar harga motor baru untuk sebuah barang yang sebenarnya sudah mulai tua. Keadaan ini sebenarnya sangat menyakitkan jika kita bedah secara logika ekonomi. Di saat nilai aset atau harga jual motor kamu terus merosot setiap tahunnya, atau yang biasa kita sebut depresiasi, kamu justru masih sibuk menyisihkan gaji untuk membayar cicilan ke 40, 41, hingga bulan terakhir di angka 48. Bayangkan, kamu masih harus menyetor Rp780.000 setiap bulan demi barang, yang kalau kamu jual saat itu, harganya mungkin sudah jatuh setengahnya, atau bahkan lebih. Kamu sedang membiayai masa lalu dengan uang masa depanmu. Rasanya seperti mengejar bayangan, kamu terus membayar, tapi nilai dari apa yang kamu bayar justru terus lari, menjauh meninggalkanmu. Di titik ini, cicilan tersebut bukan lagi terasa seperti investasi transportasi, melainkan beban sejarah yang harus kamu pikul karena keputusan kurang bijak di masa lalu. Biasanya di fase-fase akhir tenor inilah orang-orang mulai merasakan penyesalan yang mendalam atau nyesek yang luar biasa. Coba kita buat simulasi kasar. Di tahun keempat, harga bekas motor tersebut mungkin tinggal 15 atau 17 juta rupiah saja di pasaran. Sementara itu, jika ditotal secara keseluruhan sejak awal, kamu sudah mengeluarkan uang lebih dari 40 juta rupiah. Kamu rugi 2 kali lipat. Pertama, kamu rugi karena membayar bunga yang fantastis sebesar 11,9 juta. Dan kedua, kamu rugi karena nilai asetnya sendiri jatuh belasan juta rupiah. Uang yang kamu kumpulkan dengan kerja keras selama 4 tahun seolah menguap. Begitu saja tanpa meninggalkan bekas aset yang sepadan. Ini bukan lagi soal punya motor atau tidak. Ini soal bagaimana kita membiarkan diri kita terjebak dalam skema yang perlahan-lahan memiskinkan kita tanpa kita sadari. Mari kita bicara jujur dari hati ke hati sebagai sesama pejuang gaji UMR. Di lingkungan kita, seringkali ada tekanan tidak tertulis bahwa punya motor baru adalah simbol kesuksesan kecil. Tapi, tahukah kamu kalau uang 11,9 juta rupiah yang habis buat bunga itu punya nilai yang sangat besar buat masa depanmu? Angka itu bukan sekadar angka di kertas, itu adalah hasil keringatmu selama berbulan-bulan yang kamu berikan cuma-cuma kepada lembaga keuangan. Bayangkan kalau 11,9 juta rupiah itu tetap ada di tanganmu. Itu bisa jadi modal nikah yang layak, DP rumah subsidi agar kamu nggak perlu ngontrak selamanya, atau bahkan modal usaha sampingan yang bisa menghasilkan uang lagi setiap harinya. Sayangnya, banyak dari kita yang rela menukar potensi masa depan yang cerah itu demi gengsi sesaat
atau sekadar ingin terlihat mampu di depan teman-teman kantor. Masalah terbesarnya adalah kita seringkali menutup mata terhadap realita karena tergiur dengan kemudahan akses. Kita merasa, orang lain juga kredit kok. Atau, kalau nggak kredit, kapan lagi punya motor? Pola pikir seperti inilah yang sebenarnya menjadi jebakan Batman. Kita rela menyumbangkan bunga belasan juta hanya karena kita tidak sabar untuk menabung sedikit lebih lama. Padahal, kalau kita mau sedikit lebih tenang dan melawan ego, pola finansial ini bisa kita balik 180 derajat. Alih-alih kamu yang bekerja untuk membayar bunga ke pihak leasing, harusnya uangmu yang bekerja untukmu melalui aset yang produktif. Menghabiskan belasan juta untuk bunga motor adalah cara tercepat untuk memastikan kamu tetap berada di garis ekonomi yang sama selama bertahun-tahun ke depan, tanpa ada kemajuan yang berarti. Kita sering lupa bahwa setiap lembar uang yang kita gunakan untuk cicilan adalah pencuri dari masa depan kita sendiri. Uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk membangun dana darurat atau investasi yang nilainya naik seiring waktu, justru habis untuk membiayai barang yang nilainya merosot tajam setiap harinya. Cicilan tenor panjang ini menciptakan ilusi kenyamanan, padahal sebenarnya ia sedang membatasi pilihan hidupmu. Kamu jadi tidak punya ruang untuk mengambil risiko atau mencoba peluang baru, karena setiap bulan ada tagihan wajib yang menghantuimu. Pada akhirnya, kamu bukan lagi pemilik motor tersebut, tapi motor itulah yang memiliki kamu dan mengendalikan kemana gaji kamu harus pergi, bahkan sebelum kamu sempat menikmatinya untuk dirimu sendiri atau keluargamu. Terus, sekarang solusinya gimana? Apa berarti kita nggak boleh kredit motor sama sekali dan harus jalan kaki ke kantor? Ya nggak gitu juga dong. Kredit itu sebenarnya cuman alat, dan alat itu bisa berguna atau justru melukai kita tergantung cara pakainya. Kalau kamu memang butuh banget motor buat kerja, atau mobilitas harian yang nggak bisa ditunda, strateginya harus diubah total. Jangan pernah ambil jalan pintas dengan tenor paling panjang cuman karena pengen cicilan murah. Coba tantang dirimu untuk ambil tenor yang paling pendek, maksimal 2 tahun, atau kalau mental finansialmu kuat, ambil yang 1 tahun saja. Memang, cicilan bulanannya bakal terasa lebih berat dan mencekik di awal, tapi secara total, bunga yang kamu bayar bakal jauh lebih kecil. Kamu bakal lebih cepat merdeka dan nggak perlu nyumbang belasan juta secara cuma-cuma. Opsi kedua yang jauh lebih cerdik adalah dengan menunda kepuasan sesaat. Alih-alih langsung lari ke dealer begitu punya uang 3 juta, kenapa nggak coba sabar sedikit lagi buat kumpulin uang tambahan buat DP? Semakin besar uang muka yang kamu setor, semakin kecil pokok utang yang tersisa. Dan dalam dunia perkreditan, hukumnya jelas. Semakin kecil pokok utang, semakin kecil juga bunga yang bisa dimakan oleh pihak leasing dari kantongmu. Jangan mau terjebak rayuan DP 0% atau DP minim, karena itu adalah cara halus mereka untuk mengikat kamu dalam bunga yang mencekik selama bertahun-tahun. Dengan DP yang besar, kamu nggak cuma meringankan beban bulanan, tapi juga memperpendek waktu kamu menjadi budak cicilan. Sabar 6 bulan buat nabung DP tambahan itu jauh lebih baik daripada nyesek 4 tahun bayar bunga. Bahkan, kalau kamu mau lebih ekstrim dan benar-benar peduli sama kesehatan dompetmu, coba tengok pasar motor bekas berkualitas. Banyak banget motor yang umurnya baru 1 atau 2 tahun, kondisinya masih sangat oke, tapi harganya sudah jatuh di angka 12 sampai 15 jutaan saja. Kalau kamu beli motor bekas ini secara cash, kamu langsung terbebas dari beban pikiran setiap tanggal muda. Bayangkan perbedaannya, orang lain sibuk nyari uang buat bayar cicilan 780.000, sementara kamu bisa pakai uang 780.000 itu buat ditabung, investasi, atau sekadar makan enak tanpa rasa bersalah. Memang, motornya bukan keluaran terbaru dari di dealer, tapi secara fungsinya sama persis. Kamu sampai di tujuan dengan selamat, dan yang paling penting, asetmu sudah lunas tanpa ada hutang yang membayangi tidurmu setiap malam. Tahu nggak apa beban terberat dari mengambil tenor 4 tahun? Jawabannya bukan cuma soal uang, tapi soal mental dan kebebasanmu. Selama 48 bulan, kamu secara tidak sadar telah membelenggu dirimu sendiri. Kamu bakal merasa terikat dan kehilangan keberanian untuk mengambil keputusan besar dalam hidup. Bayangkan begini, suatu hari, kamu merasa jenuh atau lingkungan kerjamu sudah sangat toksik. Kamu ingin resign dan mencari peluang baru, tapi niat itu langsung ciut.
Begitu ingat ada tagihan motor yang jatuh tempo minggu depan. Kamu terpaksa bertahan di tempat yang tidak kamu sukai hanya karena kamu punya tuan berupa cicilan yang harus diberi makan setiap bulan. Tenor panjang ini perlahan-lahan mengubah statusmu dari pemilik motor menjadi tawanan dari gaya hidupmu sendiri. Kebebasan kamu seolah-olah sedang disandera oleh selembar BPKB yang masih tersimpan rapi di brankas kantor leasing. Selama 4 tahun itu, kamu tidak punya kendali penuh atas uang hasil keringatmu sendiri. Setiap kali gaji masuk ke rekening, uang itu sebenarnya bukan milikmu. Itu hanya mampir sebentar sebelum akhirnya berpindah untuk membayar masa lalu. Kamu jadi sulit untuk berkembang, sulit untuk mengambil kursus meningkatkan skill, atau bahkan sekadar ingin lanjut kuliah. Karena setiap sisa uang di akhir bulan sudah terukur dan habis untuk pos cicilan. Kamu hidup dalam garis yang sudah ditentukan oleh tabel angsuran. Padahal, masa muda adalah waktu terbaik untuk eksplorasi dan mengambil risiko, bukan malah menghabiskan masa produktif untuk mencicil benda yang nilainya terus menyusut. Perasaan was-was dan cemas setiap mendekati tanggal jatuh tempo itu, lama-lama bakal menguras energi psikologis kamu tanpa kamu sadari. Ada beban yang selalu menggelayuti pikiran, apalagi kalau di tengah jalan ada kebutuhan mendadak seperti orang tua sakit atau biaya renovasi rumah. Kamu akan merasa sangat terjepit karena arus kasmu sudah terkunci rapat untuk 4 tahun ke depan. Hidup itu penuh dengan kejutan dan ketidakpastian. Namun dengan mengambil tenor sepanjang itu, kamu seolah-olah sedang berjudi bahwa kondisi keuanganmu akan selalu stabil tanpa gangguan sedikit pun selama 48 bulan. Padahal, hidup harusnya bukan cuma soal bertahan dari satu tanggal jatuh tempo ke tanggal jatuh tempo berikutnya. Hidup harusnya tentang memiliki pilihan, bukan tentang dipaksa oleh keadaan. Mari kita berandai-andai sejenak, tapi dengan logika yang nyata. Coba bayangkan jika uang sebesar 11,9 juta rupiah tadi tidak pernah kamu berikan kepada pihak leasing sebagai bunga, melainkan tetap tersimpan manis di rekening pribadimu. Angka 11,9 juta itu adalah tiket emas kamu untuk naik kelas ke level finansial yang lebih tinggi. Dengan uang sebesar itu, kamu bisa membeli laptop spek tinggi untuk belajar skill baru, seperti desain atau coding yang bisa menambah penghasilanmu. Atau, uang itu bisa menjadi dana darurat yang sangat aman, sehingga saat ban motor bocor, HP rusak, atau ada keluarga yang butuh bantuan, kamu nggak perlu pusing sampai pinjam sana-sini. Kamu baru saja menyelamatkan sebagian dari masa depanmu hanya dengan satu keputusan, menolak tenor panjang yang merugikan. Jadi, sebelum kamu melangkah mantap ke dealer dan menggoreskan tanda tangan di atas kontrak kredit, saya mohon, ambil kalkulator di HP kamu sekarang juga. Jangan cuma dengar kata sales yang bilang cicilannya murah, Kak. Hitung sendiri total uang yang akan keluar secara keseluruhan, bukan cuma cicilan per bulannya. Ingatlah, setiap rupiah yang kamu bayarkan sebagai bunga adalah waktu yang kamu tukar dengan kerja keras, lembur yang melelahkan, dan waktu yang terbuang jauh dari keluarga. Jangan sampai kamu terjebak bekerja selama 4 tahun penuh hanya untuk ngasih makan sistem bunga yang sebenarnya bisa kamu hindari. Jadilah konsumen yang cerdas, yang tidak hanya melihat apa yang ada di depan mata, tapi juga menghitung apa yang akan hilang dari kantongmu di masa depan. Sekarang, keputusan sepenuhnya ada di tangan kamu. Kamu punya 2 pilihan jalan di depan mata. Pilihan pertama, kamu bisa terlihat keren sekarang dengan motor mengkilap keluaran terbaru, tapi harus rela boncos dan nyesek selama 48 bulan ke depan karena bunga yang selangit. Atau pilihan kedua, kamu mau menahan diri sedikit, hidup sederhana sekarang, atau ambil motor yang sesuai kemampuan cash agar kamu bisa merdeka secara finansial jauh lebih cepat. Mana yang lebih penting bagi kamu? Gengsi di mata orang lain yang mungkin nggak peduli sama hidupmu, atau ketenangan pikiran karena nggak punya utang yang membayangi? Ingat, kekayaan itu bukan dilihat dari apa yang kamu kendarai, tapi dari berapa banyak aset dan pilihan yang kamu miliki di masa depan. Intinya, motor itu adalah alat transportasi untuk mendukung produktivitas kamu, bukan beban hidup yang justru menghambat impian-impianmu yang lain. Jangan sampai niat awal ingin mempermudah mobilitas malah berakhir jadi beban pikiran yang bikin kamu susah tidur setiap awal bulan. Semoga simulasi dan hitung-hitungan sederhana yang kita bahas tadi bisa jadi bahan pertimbangan yang matang sebelum kamu melangkah ke dealer.
Saya ingin kamu punya kendali penuh atas gaji yang kamu hasilkan dengan kerja keras itu. Video ini bukan bermaksud melarang kamu untuk membeli kendaraan atau mengambil kredit, ya. Semua hitungan dan informasi di sini murni bertujuan sebagai edukasi dan bahan pertimbangan finansial saja. Setiap keputusan keuangan sepenuhnya ada di tangan kamu. Pastikan untuk selalu cek ulang simulasi cicilan, pahami kontrak yang kamu tanda tangani, dan sesuaikan dengan kemampuan dompet serta kebutuhan pribadi kamu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan bikin kamu jadi melek soal jebakan cicilan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kita bakal terus bongkar rahasia keuangan sederhana yang sering banget bikin orang rugi tanpa sadar. Nah, sekarang giliran kamu. Coba jujur di kolom komentar, menurut kamu mending nabung dulu buat beli cash atau kredit tapi tenornya pendek? Atau mungkin kamu punya pengalaman pahit soal bunga motor yang mau dibagikan? Yuk, tulis di bawah, biar kita semua bisa belajar dari pengalaman kamu. Jangan lupa like dan share video ini ke teman atau saudara kamu yang mungkin lagi rencana mau ambil motor baru, supaya mereka nggak terjebak bunga belasan juta juga.